Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan mahabbatan indaka. Air adalah yang kita pergunakan baik kita bersuci, minum, mandi ataupun apa saja. Airnya ada beberapa bagian. Ada air mutlak namanya, ada air musta'mal, ada air mutanajis, ada air musyammas, macam-macam namanya. Kita bedakan. Air mutlak itu air yang bisa dipakai untuk bersuci. Kalau bersuci, minum pasti bisa. Mutlak bersuci baik daripada mandi wajib atau mandi sunnah atau kita buang air besar atau buang air kecil membasuhnya atau hajatnya. Nah, itu boleh semuanya. Air mutlak itu terbagi daripada ada beberapa macam, ada 7. Ada air sumber, ada air hujan, ada air sumur, ada air embun, ada air sungai, ada air laut. Itu ada 7 macam. Yang kedua, 7 tadi 7 macam airnya. Ada air salju. Nah, ada air salju. Ini 7 macam itu air mutlak. Asal jangan bercampur dengan apapun, langsung diambil, itu air mutlak namanya. Bisa untuk dipergunakan untuk bersuci, mandi atau apapun, atau minum atau apapun boleh. Itu tidak benar. Yang kedua, air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air mustakmal itu air yang telah terpakai, tapi telah terpakai daripada bersuci. Baik bersuci daripada jika kita berwudu, bakas daripada kita mandi, atau kita bersuci daripada qada hajat. Nah, itu namanya air mustakmal, telah terpakai. Misalnya dari titisan daripada kita berwudu daripada wajah, ada yang titik, ada yang titis, menitis, ada yang titik. Nah, kita ambil, kita pakaikan lagi, misalnya ke tangan untuk berwudu, sah lah, itu tidak sah. Itu air mustakmal. Kedua, air mustakmal. Yang ketiga, air mustakmal ini bisa diminum, boleh diminum, tapi tidak boleh bersuci. Baik buang air kecil atau membasuh qada hajat air kecil, basuhnya kan, membasuhkan air kecil, buang air besar, membasuhnya. Istinja nih, kalau istinja dengan air mustakmal, baik dari bersinja daripada buang air besar, buang air kecil, atau bersuci, berwudu misalnya kan, ada titisan tuh, berwudu kembali, itu dipakai kembali untuk membasuh tangan, salah, tidak sah itu. Dan mustakmal. Air ketiga adalah air mutanajis. Air mutanajis ini apa? Air mutanajis itu air yang kena najis. Apabila air yang kurang daripada 2 kula itu apa? 216 liter. 216 liter apabila kejatuhan najis, nah, bisa kotoran cicak, tercicak misalnya kotoran cicak masuk ke mana? Ember yang kurang daripada 216 liter, maka hukumnya mutanajis. Bisakah dipakai untuk bersuci? Tidak bisa. Maka itu najis, menajiskan. Atau kena air kita, atau kena baju kita, pakaian kita, itu jadi najis, jadi mutanajis namanya. Apa? Ya kita buang. Bisakah untuk bersuci piring, menyucikan piring? Bisalah. Oh, jangan. Tidak bisa. Nanti najis. Bisakah kita untuk buang istinja, sehingga buang air besar atau air kecil? Bisa lah. Tidak bisa. Kenapa? Karena menajiskan itu. Jangan dipakai. Maka apabila kita terpercik daripada air tadi, karena pakaian kita, mungkin kita bersuci dengan air mutanajis tadi, maka pakaian kita jadi najis juga. Jadi kan karena mutanajis, sah lah, tidak sah daripada istinja kita, baik istinja daripada buang air kecil atau buang air besar, atau mandi atau bersuci atau wudu, itu tidak sah. Apa? Kalau bisa ya nyiram tanaman, nggak apa-apa, atau kita buang. Itu kan air mutanajis namanya. Apalagi ada air musammas. Air musammas itu air yang kena panas matahari tapi wadahnya, tempatnya terbuat daripada besi. Itu air musammas. Air musammas ini makruh dipakai karena bisa mengakibatkan daripada kita penyakit pada kulit.
air mutlak yang bisa dipakai. Jangan kita pakai air mata najis. Nah, bisa kita kemana saja, bisa di air kolam, tapi intinya kurang daripada 2 kula. 2 kula itu 216 liter. Apabila kurang daripada 216 liter, itu apabila kejatuhan najis, hukumnya najis semuanya. Nah, kotoran cicak tadi masuk adalah imbir atau dalam wadah yang kurang daripada 2 kula, maka itu jadi bukan najis, tidak bisa dipakai lagi. Apabila kita pakai, pakaian kita najis, kita yang bersuci ya nggak suci masih, maka kita masih terbawa najis. Itu ada air mutlak, ada air mustakmal, ada air mata najis. Najis tidak bisa minum, maka air mustakmal masih. Nah, ada lagi air yang terangkat daripada kata mutlak, bukan mustakmal tapi terangkat daripada kata mutlak. Apa? Air yang berubah. Air berubah daripada rasanya, baunya, warnanya, rasa, bau, dan bau, warnanya. Misalnya ada air sumur, ya, kan ada air sumur, atau ada air mata air, atau air embur atau air es, ya, kan air es, air embur, air es. Kita andak, kita letakkan ke cangkir, maka kita buati gula harum, rasanya manis. Nah, itu berubah rasanya mutlak menjadi terangkat daripada kata mutlak, tidak mutlak lagi. Bisalah dipakai untuk bersuci? Tidak bisa. Berwudu bisa lah? Ya nggak bisa, karena terangkat sudah daripada kata mutlaknya. Misalnya lagi warna belau kan ada warnanya biru, ada banyu kita buat belau untuk apa? Untuk pakaian. Itu bisakah untuk kita bersuci kembali? Tidak bisa. Bersihkan najis bisa lah? Nggak bisa. Apa? Karena terangkat sudah kata mutlak. Kalau diminum ya boleh, mungkin kayak teh, misalnya kayak teh kan, misalnya banyu teh, ya kan, teh air, teh panas atau teh dingin, teh apa namanya, air es teh es, nah, bisa lah diminum, bisa. Belum bersuci bisa lah? Ya nggak bisa. Karena apa? Karena sudah terangkat daripada kata mutlak. Rasanya, bau harum, molto mungkin, atau sejenis daripada yang pengharum, kita buati, kita letakkan, kita andak di mana? Di banyu tadi, maka kita bau harum, maka sudah terangkat kata mutlak, tidak bisa lagi bersuci. Wallahu a'lam, bisa mudahan paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.